Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Cari, Bapak Ibu sekalian. Di sini Cari ingin menjelaskan atau melanjutkan tutorial Zooform ya. Di Zooform kemarin saya membuat kondisi atau rule ya dengan memilih misalkan peserta memilih diklat di unit tertentu, maka yang keluar adalah diklatnya di unit tertentu juga. Nah, sekarang Cari ingin menjelaskan atau meneruskan penggunaan rule yang nanti akan kita gunakan untuk menghilangkan kolom tertentu apabila peserta memilih kondisi tertentu juga. Contoh, misalkan kondisi tertentu peserta itu memilih non PNS, maka form yang ada di suhu itu tidak perlu memunculkan NIP dan golongannya. Nah, nanti bagaimana cara pembuatannya Bapak Ibu sekalian? Itu nanti akan otomatis. Jika memilih non PNS maka golongan dan NIP-nya akan hilang. Jika memilih PNS maka NIP dan golongannya akan muncul. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Silahkan simak tutorial Cari yang berikut ini. Jadi pertama-tama Bapak Ibu harus login ke Google dulu ya, biar lebih gampang nantinya. Setelah itu silahkan klik Zooform seperti di sini ya. Kemudian kita masuk ke Zooformnya, klik aja. Ya, kalau terdapat seperti ini Bapak Ibu tidak usah membuat atau mendaftarkan akun Bapak Ibu, tapi langsung pakai Google aja di sini ya. Nah, silahkan diklik untuk masuk lewat Google-nya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, karena tadi sudah login maka akan tampil seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu login kembali ya. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini akan saya jelaskan kalau memakai Zoho Free, sekali lagi kita hanya bisa membuat 3 form saja, itu maksimal ya. Jadi contohnya adalah seperti ini, hanya 3. Kalau kita bikin new lagi sudah nggak bisa ya, harus upgrade ke yang berbayar seperti itu ya. Jadi nggak usah kita bikin memaksimalkan 1 form saja nanti Bapak Ibu. Nah, ini akan saya contohkan. Bapak Ibu tidak usah membuat banyak biodata seperti ini, tetapi 1 saja nanti akan memuat semua biodata yang ada ya. Sehingga kita akan nanti memfungsikan fungsi rule yang ada di form ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pembuatan daftar hadirnya bagaimana? Kalau pembuatan daftar hadirnya ada di menu report ya, sudah saya jelaskan di tutorial saya sebelum ini ya. Sudah ada di sini itu banyak report, kita bisa membuat banyak daftar hadir dari 1 form saja yang sudah kita buat ya, di form misalkan di sini di form biodata kegiatan. Oke, langsung saja Bapak Ibu, bagaimana cara membuat form yang nanti berisi beberapa kolom. Misalkan ada kolom yang tidak berfungsi saat peserta memilih suatu misalkan, maka kolom itu akan hilang dengan otomatis ya. Kita coba diedit di sini. Nanti paling banyak kita nanti bermain di rule ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di rule ini adalah mengkondisikan jika dan hanya jika atau if then ya. Jika memilih ini maka dia akan menuju ke yang lain seperti itu. Nah, kalau kita coba akses ini ya, yang biodata kegiatan yang sudah saya buat ini, coba diakses, klik aja. Nah, di sini akan saya contohkan, ini adalah bentuk biodata kegiatannya. Jika misalkan ini peserta memilih Bintek misalkan ya sebagai narasumber, nah itu kan kita perlu untuk bayar pajaknya, misalkan perlu NIP-nya karena di situ nanti ada golongannya juga. Nah, maka dia nanti otomatis NIP dan golongannya tetap akan muncul ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada penyelenggara Bintek misalkan. Kalau saya pilih FPMP, maka yang keluar nanti adalah Bintek-Bintek yang ada di
FPMP saja. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian akan kita coba, misalkan saya pilih FPMP. Nah, di sini muncul BIMTEK-nya yang FPMP. Nah, misalkan saya pilih PMS. Nah, di sini hanya muncul yang PMS, otomatis Bapak Ibu ya. Kita nanti akan menggunakan fungsi rule tadi. Kemudian kita milih SI. Nah, makanya dia juga akan menyesuaikan, yang keluar adalah BIMTEK-BIMTEK-nya yang dari sistem informasi. Nah, kemudian saat memilih PNS, maka NIP dan golongan tetap muncul. Misalkan ini saya pilih non PNS, ya maka NIP dan golongannya tidak muncul seperti saat kita pilih yang PNS ya. Kita pilih PNS, maka NIP dan golongannya muncul. Kalau dalam tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pemilihan jenis-jenis BIMTEK ini ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya hanya ingin menjelaskan bagaimana cara menghilangkan kolom yang tidak diperlukan apabila peserta memilih statusnya ya, seperti di sini tadi. Status pegawai misalkan milih non PNS ya, ini status pegawainya. Kalau milih non PNS ini ya, maka NIP dan golongannya itu akan hilang secara otomatis di kolom biodata peserta yang harus diisi oleh peserta. Seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk penempatan ya, misalkan di dalam ini ada tambahan, saya tambahi untuk jabatan dalam BIMTEK. Nah, apa isinya? Kita klik aja. Di sini ada 3 pilihan. Narasumber, kepanitiaan, dan peserta. Nah, untuk tahun ini karena kita hanya bisa memberikan pulsa saja kepada peserta, maka kita tidak memerlukan misalkan data golongan ataupun NIP peserta misalkan. Ini hanya misalkan aja, tapi terserah Bapak Ibu nanti mau membuat seperti apa. Yang jelas Bapak Ibu tahu cara membuatnya ya. Nah, di sini ada 3 jenis jabatan. Apabila memilih narasumber, maka NIP yang ada di sini tetap muncul, NIP dan golongan ya. Apabila memilih kepanitiaan, maka NIP dan golongannya juga tetap muncul. Nah, nanti setelah memilih peserta, NIP golongannya ini akan dimunculkan atau dihilangkan bisa ya, tergantung Bapak Ibu nanti nyetingnya di rule ya. Mau dihilangkan juga bisa, diikutkan juga bisa. Nah, ini yang paling pokok nanti apabila memilih status pegawai. Ini kita klik status pegawai, ada 2, PNS dan non PNS ya. Maka NIP dan golongan ini akan hilang otomatis ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi ya di formnya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita masuk ke rule Bapak Ibu sekalian, masuk ke rule ya. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat rule baru ya. Posisikan masuk ke file rule ini ya Bapak Ibu. Kita di tutorial saya sebelumnya sudah membuat 4 rule ini ya. Fungsinya jika memilih BIMTEK-nya punyanya FPMP, maka yang keluar adalah BIMTEK yang ada di FPMP. Rule yang kedua ini ya di tutorial saya sebelumnya, jika memilih BIMTEK-nya LPMP di PMS ya, jenis BIMTEK PMS, maka yang keluar adalah BIMTEK-nya yang ada di PMS. Kemudian yang ketiga, jika memilih SI ya, jenis BIMTEK SI, maka yang keluar adalah BIMTEK-nya yang ada di SI. Nah, kemudian yang keempat ini, jika memilih BIMTEK-nya dari Subak, maka yang keluar adalah BIMTEK-nya dari Subak. Nah, ini kita akan membuat rule baru, yaitu rule kelima, yaitu untuk mengkondisikan jika memilih sebagai peserta atau narasumber atau panitia. Nah, jadi di dalam form yang sama kita akan membuat rule-nya sehingga nanti ada kolom-kolom yang akan di hidden jika tidak diperlukan saat dia memilih sebagai narasumber misalkan, atau memilih status non PNS misalkan. Nah, nanti akan kita hidden NIP dan golongannya. Caranya klik rule yang baru. Nah, ini rule kelima Bapak Ibu ya. Ini silahkan dinamai juga boleh.
rule kelima kita namai menghilangkan misalkan ya. Di sini sama seperti yang kemarin, pilih yang any ya, jangan pilih yang all. Pilih yang any. Kemudian di sini kita pilih jabatan dalam BIMTEK ya. Silahkan dipilih. Jika memilih sebagai apa? Is narasumber ya, maka ya itu tetap akan keluar semua. Jadi nggak masalah ini. Nah, kemudian kita berikan yang kedua, jika ya, kemudian kita pilih status pegawai ya. Jika status pegawai di sini adalah non PNS ya, maka di sini akan kita hidden ya, kita hidden untuk apa Bapak Ibu? Nah, untuk NIP-nya dan apalagi kita klik lagi sini golongannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti secara otomatis jika memilih non PNS maka NIP dan golongan ini akan di hidden atau dihilangkan sementara dalam form ya, sehingga peserta tidak perlu mengisi tanda minus atau dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu tambah bingung ya. Ini kan harus sama ya. Status pegawai non PNS maka akan dihilangkan NIP dan golongannya. Nah, di sini jika memilih apa? Jika memilih peserta Bapak Ibu ya, kita tutup dulu. Jika memilih peserta ya, maka NIP dan golongannya juga hilang karena tidak diperlukan untuk pembayaran pajak. Ini kalau di tempat kami ya Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan dikondisikan yang sama di tempat Bapak Ibu. Jika jabatan dalam BIMTEK adalah peserta, maka NIP dan golongan juga hilang ya. Nah, untuk yang opsi kedua, jika status pegawai memilih non PNS juga sama, nanti yang di hidden adalah NIP dan golongan. Seperti itu nggih. Paham Bapak Ibu ya? Ya, paham. Kalau sudah paham, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan yang lain. Misalkan mau menghidden yang lain ya, ini terserah di sini. Banyak yang file-filenya yang sudah dibuat tergantung dari file-file Bapak Ibu yang mau di hidden yang mana. Oke, seperti itu. Kalau sudah, klik add ya. Ya, selesai. Nanti akan coba akses formnya ya. Nah, misalkan saya di sini ini kan NIP dan golongannya masih ada ini ya. Coba saya kalau milih jabatan dalam BIMTEK itu peserta, maka NIP dan golongannya hilang atau tidak? Klik saja. Nah, ternyata di sini NIP dan golongannya hilang Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya memilih narasumber misalkan, nah NIP dan golongannya tetap ada. Nah, misalkan di sini narasumbernya sudah dipilih, kemudian ada kondisi tertentu, narasumbernya itu adalah non PNS ya. Ini kan masih tertulis PNS. Jika kita pilih non PNS, maka golongan dan NIP-nya juga harus hilang. Iya, seperti itu ya. Jadi NIP dan golongannya juga hilang ya. Berarti sudah benar kita membuat kondisi seperti itu tadi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita memilih panitia juga gitu, karena panitia ada pajaknya, maka kalau pilih yang PNS maka NIP dan golongannya harus muncul ya. Kita pilih, klik. Nah, ini NIP dan golongannya muncul. Kalau pilih non PNS, NIP golongannya hilang ya. Simpel Bapak Ibu sekalian ya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih jauh. Ini sebagai pemicu saja Bapak Ibu sekalian ya. Hanya sebagai inspirasi saja bagi Bapak Ibu yang pengen mengembangkan form-form ini lebih jauh. Ya, gimana Bapak Ibu? Simpel bukan? Nah, nanti silahkan dipraktekkan untuk yang lainnya. Misalkan Bapak Ibu memiliki bisnis catering misalkan ya, mau memilih menu A, menu B, menu C, sehingga kolom-kolom yang lain bisa hilang. Jika memilih menu A maka yang keluar kolom ini, jika memilih menu B maka yang keluar kolom ini, dan lain sebagainya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan Bapak Ibu mengeksplor diri. Ini hanya sebagai pemicu ya, hanya sebagai
inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian dalam penggunaan Zooform. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.